Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fareji dengan MA2.2000007 dari kelas TI 4C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktek saya dengan tugas praktek bertema sistem CRUD. CRUD itu singkatan dari create, read, update, dan delete. Baik, di sini pertama-tama sebelumnya saya membuat dulu folder di partisi C di folder X9. Oke, sebelumnya harus Anda ketahui untuk bisa membuat program tersebut harus download dulu XAMPP. Oke. Jika sudah install, kemudian di sini saya masuk ke partisi C, kemudian ke folder X6, terus ke folder htdoc. Nah, di sini kita diharuskan untuk membuat terlebih dahulu folder dengan nama akademik. Oke, setelah buat folder, kita diharuskan untuk terlebih dahulu membuat file PHP dengan nama index guna untuk menampilkan atau tampilan dari home itu sendiri, dari home base-nya sistem CRUD ini. Baik, di sini terdapat 4 sub dari nama, nomor, nama, NIM, alamat, dan opsi. Nah, setelah membuat ini, jangan lupa untuk membuat terlebih dahulu database-nya. Kita aktifkan dulu ininya terlebih dahulu sebelum masuk. Nah, supaya bisa jalan dari X6-nya, kemudian masuk ke link PHP localhost PHP myadmin. Jika sudah, kita diharuskan untuk membuat satu database. Karena di sini saya sudah membuat, kita akan lihat saja. Nah, di database ini kita diharuskan untuk membuat satu tabel dengan nama mahasiswa. Kemudian di dalam mahasiswa ini terdapat beberapa query dengan 4, yaitu dari ID, nama, NIM, dan alamat. Untuk ID saya memilih sebagai primary key karena memiliki nomor yang unik. Baik, jika sudah, kita kembali ke codingannya. Setelah membuat indeks file ini yang berekstensikan PHP, kita disuruh untuk membuat beberapa file PHP lainnya. Yang pertama itu kita membuat file koneksi terlebih dahulu supaya bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari sini tuh koneksi ini PHP myadmin itu untuk mengalokasikan dari localhost supaya bisa diambil, dan kemudian router dan juga akademik. Akademik itu mengambil dari database-nya. Jika terjadi kesalahan akan tampil tulisan seperti ini. Kemudian setelah membuat koneksi file koneksi berdeteksi PHP, kemudian kita membuat file bernama tambah. Oke, dari file tambah ini itu berguna untuk file penambahan dari barang yang akan kita ingin tambahkan. Di sini ada beberapa form yang akan ditambahkan seperti nama, NIM, dengan alamat. Hanya 4 saja. Kemudian setelah tambah, kita diharuskan untuk membuat file. Di sini itu ada file edit. Nah, edit di sini juga diharuskan untuk mengedit dari barang yang sudah kita masukkan tadi. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan membuka dulu. Oke, nah di sini sudah tertampil barangnya dengan 3 subport dari nomor, nama, NIM, alamat, dan juga opsi dari 2 edit atau hapus tadi. Nah, untuk beberapa ini dari file ini itu diharuskan untuk mengedit
Nah, itu dibuat dari folder dari file edit ini. Nah, jika bisa, kita bisa mengedit barang yang kita sudah masukkan. Jika sudah, tekan simpan. Nah, kemudian setelah edit itu kita disuruh untuk membuat file hapus. File hapus sangat simpel karena hanya menggunakan satu itu saja, karena ketika dihapus akan menghilang. Nah, di sini adalah tombolnya. Dari file tambah tadi. Nah, ini adalah tampilan dari file tambah ini. Nah, seperti yang sudah saya bilang, ada 3 form, yaitu dari nama, NIM, sama alamat. Dengan alamat tadi. Kemudian kita disuruh untuk update. Nah, dari update itu kenapa sih harus update? Nah, update itu supaya file dari edit ini bisa terupload ke si homebase dari tabel barang kita. Jika tidak dibuat update ini, maka tidak akan bisa terupdate barang yang akan kita update atau yang akan kita tambahkan beberapa poinnya. Oke, setelah update, yang terakhir adalah tambahan aksi. Nah, untuk tambahan aksi ini adalah berapa tambahan dari koneksi, nama, NIM, dan alamat. Baik, saya akan contohkan saja dari penambahan datanya. Oke, jadi saya akan membuat Hana dengan nama Hana, dengan NIM misalnya 2000119 saja. Kemudian alamatnya ada di Jalan Konoha nomor 2 di desa Hokage. Baik, kita simpan. Nah, di sini akan tersimpan dengan otomatis. Kemudian jika ingin mengedit misalnya, kita klik saja tombol edit tadi, dari opsi kita ubah, misalnya jalannya salah. Jalannya harusnya itu Jalan Cipayung nomor 1 Ujung Jaya. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan terupdate atau barangnya tadi akan berubah. Kemudian untuk opsi selanjutnya adalah hapus. Nah, jika barangnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi, maka kita hanya perlu mengklik tombol hapus, maka akan hilang barang yang kita sudah masukkan pada dalam tabel tersebut. Baik, jadi sistem CRUD ini adalah create, sudah ada dari tambah data, ini adalah create. Kemudian create, read ini adalah dari membaca ini yang tampil dari tambahkan tadi. Kemudian di read, kemudian dari update, mengupdate barang yang sudah dibuat dari edit ini. Nah, ini adalah opsi read. Kemudian yang terakhir adalah hapus atau delete. Keempat itu sudah beres. Baik, mohon maaf apabila dalam penyampaian penjelasan tugas saya ini amat kurang dimengerti atau terbata-bata dalam penjelasannya. Mohon dimaafkan. Sekian, berita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.